Welcome back, kembali lagi di channel Ato Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yosa setelah minggu lalu libur, chapter 1149 akan rilis minggu ini. Dan seperti biasa, di sini Mimin sudah mendapatkan beberapa bocoran spoiler yang tentunya sangat menarik untuk kita bahas. Oke lah, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Judul chapternya adalah 1 detik. Entah apa maksudnya, Mimin belum bisa jelaskan. Kemudian untuk cover ada color spread yang menunjukkan para kru topi jerami sedang berada di sebuah cafe. Para wanita menggunakan kostum pelayan termasuk Lilith dan Bonnie. Oke, lanjut kita masuk ke poin yang pertama. Di sini ada lanjutan adegan pertarungan Gaban versus Somers. Ya, di chapter lalu Gaban berhasil menyerang Somers dan menggagalkan regenerasinya. Di sini Gaban pun mendapatkan konfirmasi bahwa dia sudah menang telak atas Somers. Kesatria dewa itu terkonfirmasi kalah dan bahkan tubuhnya dikatakan terbagi-bagi oleh serangan kapaknya Gaban. Hal itu membuat Somers tak bisa bertarung lagi, tapi anehnya dia masih tetap hidup. Ya, jadi intinya Somers tidak dapat beregenerasi dan tidak dapat bertarung, tapi dia tidak bisa dihabisi. Sepertinya yang bisa menghabisi Somers tetaplah hanya Im Sama saja, dengan skema yang sama seperti yang digunakan Im Sama untuk menghabisi Gorosei Saturn. Oke, lanjut kita masuk pada poin yang kedua. Di sini Gunko yang ada bersama dengan Somers memikirkan cara lain untuk melawan Gaban. Jika berhadapan 1 lawan 1, tentu Gunko tidak akan bisa menang, karena Somers yang lebih senior dari dia pun dapat dikalahkan dengan mudah. Akhirnya Gunko mendapatkan cara licik untuk melawan Gaban. Caranya dengan mendatangi Kallen dan mengancam Gaban. Jika pria tua itu tidak menyerah, maka anaknya akan menjadi korban. Nah, karena ancaman itu Gaban jadi tak berdaya. Dia tak mau anak tersayangnya terluka. Akhirnya Gaban memutuskan untuk menyerah kepada Ksatria Dewa. Kemudian setelah Gaban menyerah, Gunko langsung melakukan serangan dengan panahnya dan berhasil melukai Gaban. Setelah itu Gunko melemparkan Gaban ke dunia bawah. Ya, skema ini menurut Mimin benar-benar luar biasa sih. Di satu sisi Gaban menang dalam hal kekuatan. Reputasinya sebagai bajak laut legenda tetap terjaga dengan prestasinya yang dapat melumpuhkan Somers. Tapi Gaban dikalahkan oleh rasa cinta kepada anaknya. Ya, benar-benar sang pejuang cinta. Nah, jika Gaban jatuh ke dunia bawah, maka kemungkinan besar dia akan bertemu dengan kelompok Luffy. Dan tentunya hal itu akan memancing kelompok Luffy untuk ikut dalam pertarungan di dunia matahari. Oke, lanjut kita kembali kepada Gunko. Di sini kita mendapatkan konfirmasi bahwa Gunko benar-benar punya masa lalu dengan Brook. Bahkan Brook sudah mengenal Gunko sebelum menjadi bajak laut. Ya, karena bertemu dengan Brook inilah ingatan Gunko perlahan mulai kembali. Dan kini dia malah berbalik untuk membantu kru topi jerami. Gunko pun terlihat berusaha membebaskan Brook. Tapi tentu saja orang yang mengendalikan Gunko tidak tinggal diam. Ketika ingatan Gunko itu kembali, Imu tiba-tiba masuk dan mengambil alih tubuh Gunko. Ya, pada titik ini bisa dikatakan jika Imu sudah masuk dalam pertempuran di Pulau Elbaf, meskipun dia menggunakan tubuhnya Gunko. Dan yang lebih mengerikan adalah Imu merasuki Gunko dengan kondisi yang sangat marah. Setidaknya ada 2 hal yang membuat Imu marah besar. Pertama adalah karena para Ksatria Dewa terlalu lama dalam menjalankan misinya. Ya, para Ksatria Dewa ini bisa dikatakan sebagai pasukan khusus yang berasal dari kalangan bangsawan. Tentu kedudukan mereka sangat istimewa, bahkan di kalangan Tenryubito sekalipun. Sehingga Garling sebagai komandan tertinggi Ksatria Dewa punya otoritas untuk mengeksekusi Tenryubito yang membangkang, yaitu Miosguard.
Karena itulah Imu tentu berharap pasukan khususnya bisa menjalankan tugas dengan baik. Tapi kenyataannya tidak. Bahkan salah satu kesatria dewa yaitu Somers terlihat tak berdaya di hadapan Gaban. Hal itulah yang membuat Imu ingin turun tangan sendiri hingga merasuki tubuh Gunko. Nah, lanjut pada hal kedua yang membuat Imu marah besar. Hal itu adalah karena Mariejoa sedang diserang dan bahkan tanah yang mereka sucikan itu sedang terbakar hebat. Wah, benar-benar plot twist banget ya. Sebelumnya tentu kita menyangka jika Elbaf yang akan terbakar karena Jarul sudah memberikan perintah. Tapi ternyata malah Mariejoa yang sedang dilanda kebakaran hebat hingga membuat Imu marah besar. Ya, di sini kita belum mendapatkan konfirmasi mengenai penyebab dan siapa yang sudah melakukan pembakaran itu. Namun kemungkinan besar itu adalah ulah dari pasukan revolusi yang dipimpin oleh Monkey D. Dragon. Ya, walaupun bukan Dragon yang turun tangan langsung, tetapi itu bisa menjadi bagian dari rencananya untuk membuat para Tenryubito lebih menderita. Sebelumnya pasukan revolusi sudah membakar gudang penyimpanan makanan. Kemudian mereka juga mencegat seluruh bahan makanan yang akan dibawa ke Mariejoa. Dan kini tentu sangat mungkin jika mereka juga membakar perumahan Tenryubito itu agar para bangsawan dunia itu jadi semakin menderita. Tapi selain pasukan revolusi, ada satu nama lagi yang bisa saja secara tidak terduga sudah melakukan tindakan nekat. Ya, dia adalah Kurohige. Dan anak buah Kurohige yang sangat mungkin bisa melakukan hal itu adalah Lafite. Oke, kita kembali ke Elbaf. Di sini Im Sama yang sudah merasuki tubuh Gunko mengatakan hal yang sangat menarik. Dia berkata, Mu akan menunjukkan bagaimana seorang dewa memerintah dunia. Ya, sepertinya Im Sama akan melakukan hal yang sangat mengerikan di Pulau Elbaf. Dan mari kita nantikan apa yang akan dilakukan olehnya, karena minggu depan tidak libur. Oke, itu aja pembahasan untuk update spoiler chapter 1149 mendatang. Jika ada update terbaru, bisa Mimin bahas di video full spoilernya. Yosa, Mimin Atoa Hayato. Terima kasih. Iya, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel Atoa Hayato. Yo!